Saya kayak wayang disorakin deh. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dan buat Bapak Ibu yang online juga selamat pagi. Dan pagi hari ini kita akan belajar banyak tentang sudut pandang kowe dari seorang pengusaha Bapak Ibu, gitu ya. Dan pengusahanya ini bukan pengusaha kaleng-kaleng Bapak Ibu, gitu ya. Beliau ini seorang pengusaha besar kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Beliau ini importir gitu ya. Bahkan Bapak Ibu, produk beliau yang beliau import itu saya tahun 2009 pernah konsumsi, pernah pakai. Ternyata ownernya beliau gitu, saya nggak tahu gitu ya. Nah, bahkan seberapa besar, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Distributornya beliau saja, ini distributornya beliau nih, bukan beliau ya. Itu selama memasarkan itu gitu ya, itu dapat 20 miliar. Distributornya, bukan beliau, bukan ownernya. Jadi ownernya dapat berapa Bapak Ibu ya? Nah, kita akan melihat kok mau-maunya. Ini pengusaha besar, jalanin kowe ada apa? Gitu ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita mau belajar dulu tentang key incorporate ya Bapak Ibu ya. Nah, beliau kami simpan dulu ya, karena pasti Bapak Ibu penasaran. Kita akan belajar dulu tentang key incorporate, karena banyak sekali orang yang belum paham tentang handle klien corporate. Nah, kita akan belajar dari siapa? Dari seorang admin Bapak Ibu, seorang mimin yang paling senior, bukan paling senior sih gitu ya, yang nomor 2 paling senior lah gitu ya. Nah, beliau ini menghandle banyak sekali SP dan banyak sekali case. Mari saya mau langsung panggil saja, ini orang yang kompeten untuk membahas ini, Ibu Mimin Sari. Silakan Sari. Bapak Ibu, ada yang udah kenal beliau? Oh, belum kenal. Nah, belum kenal. Tolong kenalkan dulu Sari, nama, latar belakang, status. Nggak usah, nggak perlu. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kedatangan hari ini. Kita belajar banyak tentang kowe. Perkenalkan, saya Sari. Mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah kenal saya, terutama under SM Doni dan under SM Andoyo. Yes. Tuh. Oke. Nah, Saya ditodong sama Bapak Ari. iya. Oke. Bapak Ibu, kita mau bahas seputar corporate dulu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ini sekitar 15 menit aja gitu ya. Nah, Sari, tolong dong ceritain ke teman-teman, kalau teman-teman closing corporate gitu ya, sebetulnya apa saja sih yang perlu disiapkan pada saat ini? Apa dokumen-dokumen apa yang perlu diupload? Silakan Sari. Terima kasih. Untuk key-in-nya Bapak Ibu sudah mengerti kan? Sudah bisa kan cara key-in? Saya nggak perlu bahas ya. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan untuk masuk ke corporate. Kita ingat penjualan penjualan 1 sampai 3 unit itu sangat mudah. Sangat mudah sekali karena hanya diminta KTP PIC, NPWP perusahaan 16 digit. Jangan suka komplain ke Sari kalau nggak di-approve. Nah, harus 16 digit. Ingat ya, 16 digit. Nah, NPWP terbaru berarti gitu ya? Terbaru gitu ya. Terus KTP, PIC, NPWP jadi ngeblank kan Bu Pak. PO itu harus. Kenapa? Karena PO itu adalah permintaan perusahaan kepada kowe. Oke. Dan PO itu Bapak Ibu singkatan dari purchase Purchasing order. Itu dibuat oleh corporate yang beli ya Bapak Ibu ya, gitu. Terus satu lagi yaitu form data korporasi. Kalau 1 sampai 3 hanya itu saja. Yang tanda tangan di form data korporasi adalah boleh siapa saja kalau cuma 1 atau 3 ya. Oke. Boleh PIC-nya, boleh bagian HRD, pokoknya siapa aja boleh. Dan PO juga ditandatanganin oleh siapa saja boleh, istilahnya yang berkompeten atau yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut. Dan jangan lupa PO-nya diberi kop surat dan tanda tangan juga stempel perusahaan. Jika tidak dikasih kop surat atau stempel dan tanda tangan perusahaan, nanti dari kowe tidak akan diverifikasi dan membuat
eh, membuat korporat tersebut terhambat untuk menjadi NS. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Sebenarnya kalau Tahan dulu, satu, Sari. oke. 1 sampai 3 ini itu setiap pembelian atau akumulasi? 1 sampai 3 itu pembelian pertama. Kalau terakumulasi lagi berarti lebih dari 3 unit. Oke. Walaupun cuma nambah 1, berarti semua dokumennya harus menambah. Oke. Seperti itu. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu closing perusahaan A gitu ya. Perusahaan A ini belum pernah beli sama sekali. Belum pernah beli sama sekali produk Kowe. Kalau dia belinya 1 sampai 3, syaratnya tadi yang Bu Sari ceritakan, yaitu 1, 2, 3, 4 tadi, gitu ya. Tapi kalau perusahaan ini sudah pernah beli dan secara akumulasi belanja produknya, beli produknya itu lebih dari 3, perlu dokumen tambahan. Nah, dokumen tambahannya apa Sari? Yang di atas Dokumen tambahan 3. itu adalah satu yang pasti harus ada akte pendirian. Di dalam akte pendirian itu kan ada nama direktur. Nah, direktur itulah nanti yang harus menandatanganin form data korporasi. Jadi jika pembelian lebih dari 3, berarti form data korporasi harus yang tanda tangan adalah direktur yang tercantum di dalam akte pendirian tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah NIB. NIB harus dicantumin, tidak hanya ditulis nomor NIB-nya saja, tetapi harus dicantumin. Terus akte perubahan jika memang terjadi perubahan di dalam sistem korporat tersebut. Kemudian SIUP, kemudian mutasi rekening 3 bulan atau SPT atau PPPN. Nah, ini atau ya? Atau. Pilih ya Bapak Ibu untuk yang atau. poin ini ya. Saya bilang atau. Oke. Kemudian satu lagi adalah ini sih boleh ada, boleh tidak. Namanya entitas atau tanda daftar usaha. Kalau sekarang mungkin namanya tanda daftar usaha ya Bapak Ibu, itu harus ada jika perusahaan dan tempat dipasang itu berbeda perusahaan atau anak perusahaannya. Contoh ya. Contoh. Nih, hotel, istilahnya hotel saudara. Ini kasus saya ya. PT Saudara Sekawan. Dia masuk dengan nama PT Saudara Sekawan, kemudian dipasang di Hotel Haris. Nah, itu kan tidak ada nama PT Saudara Sekawan ya, sedangkan kop surat dan semua stempel Saudara Sekawan, sehingga dimintain entitas atau tanda usaha gitu. Itu setiap perusahaan pasti ada dan punya. Kalau kita tanya, kalau mereka nggak punya itu perlu dipertanyakan. Iya, saya bukan saklek ya, tetapi itulah yang diberikan dari pusat ke kita informasinya seperti itu. Itu sih kalau berbeda saja, kalau tidak sih tidak perlu, nggak apa-apa. Satu lagi, ingat kalau pakai sisi siapa saja di dalam perusahaan itu boleh, tetapi harus pakai surat keterangan dari HRD yang menyatakan bahwa memakai sisi tersebut sampai selesai melakukan pembelian gitu. Itu suka ketinggalan dan membuat case Bapak Ibu jadinya terlambat untuk dipasang. Oke. Tepuk tangan buat Bu Sari. Hebat loh, apal loh. Saya aja perlu baca loh Bu Sari gitu ya. Nah Bu Sari, case-case apa saja yang biasanya terlewat sama HP gitu? Case yang sering terlewat itu satu, di form data korporasi tersebut ada tertulis NIB. NIB itu ada di atas. Jadi kan di bagian atas itu ada 1, 2, 3. Ada 3 badan kalau saya ingat-ingatnya. Ada 3 badan. Itu badan yang paling atas, letaknya paling bawah. Itu suka terlewat oleh Bapak Ibu. Nah, jika terlewat itu juga akan menghalangi sistem untuk di-approve ya. Itu sering sekali terlewat NIB, nggak tertulis 1. Terus
Semua form data korporasi itu harus diisi ya Bapak Ibu. Jadi itu ada nomor HP, ada eh, email, ada alamat, itu harus terisi semua. Yang tidak terisi adalah NITKO. NITKO boleh dilewatin. Karena kan semua perusahaan belum tentu ada NITKO, nggak ada NITKO. Nah itu dilewatin nggak apa-apa, tapi semua diisi. Terus ada yang bertanya nanti, kalau nggak ada nomor HP-nya penanggung jawab, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada nomor HP-nya bagian keuangan, diisi saja semua sama aja nggak apa-apa. Oke. Pokoknya itu dari atas sampai bawah diisi saja semua nggak apa-apa. Nah nanti yang penting ada isinya Bapak Ibu biar di approve cepat. Terus yang kedua adalah di bagian tanda tangan, sorry saya tadi kelewat. Di bagian tanda tangan form data korporasi itu harus sama dengan nama yang penanggung jawab. Di nomor 2 itu ada nama penanggung jawab. Nah itulah yang harus bertanda tangan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang sering kelewat, Sari? Oh ya, Bapak Ibu, form data corporate itu dari Kowe ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti bisa minta gitu ya ke HM-nya gitu. Ada lagi, Bapak Ibu sering banget lupa untuk mengirimkan form data korporasi ke pusat. Oke. Jadi jika semua sudah diupload dan dipastikan semua itu terisi dengan benar, tolong Bapak Ibu segera kirimkan ke Kowe, ke sini. Alamatnya saya tidak hafal. Saya tahu jalannya, saya tidak hafal alamatnya. Ke gedung South Quarter Tower A lantai 8, Jalan RA Kartini, Bapak Ibu gitu ya. Itu. Nah, jika tidak terkirim, itu dari bagian corporate tidak akan memverifikasi. Saya sering menerobos untuk verifikasi dan saya suka bilang on the way, tapi mereka ternyata tetap minta resinya mana. Saya suka bilang on the way nih Mbak resinya. Tapi mereka tetap pengen lihatin saja resinya, upload saja resinya. Foto saja ya. Foto saja. Oke. Gitu. Kalau kurang puas boleh dikirim ke saya, nanti saya akan kirimkan ke bagian corporate seperti itu. Oke. Nah, terakhir ya, sebelum kita ke pembicara utama gitu ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman HSP nih supaya Bapak Ibu sekalian ini net sales-nya cepat terpasang lancar gitu. Dari Sari seperti apa? Yang pertama, tolong Bapak Ibu untuk boleh ikut training, ada SP1, ada SP2, atau kita suka mengadakan training hari Sabtu tentang corporate atau POA. Jadi tolong Bapak Ibu boleh ikut itu. Kenapa? Itu sepertinya simple. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memahami, sehingga case Bapak Ibu akan terpending. Sebenarnya case-nya itu cepat. 1-3 hari itu di approve jika Bapak Ibu semua melengkapi dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sari Bapak Ibu gitu ya. Terima kasih Bu Sari, terima kasih. Keren ya. Nanti Pak. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oh ya, soal corporate nanti Bapak Ibu akan ada sesi trainingnya khusus ya, Bapak Ibu ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ngapain pakai 2 mic ya? Bapak Ibu, kita masuk ke sesi utama, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kita kedatangan spesial guest speaker, Bapak Ibu, gitu ya. Saya mau terus terang saya penasaran sih ya, kenapa dengan usaha beliau yang sampai sebesar itu, kenapa beliau masih mau menjalankan Kowe, Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru datang, saya ceritain, beliau ini seorang pengusaha besar, Bapak Ibu, buat saya setidaknya, gitu ya. Bisnis beliau cukup banyak lininya gitu, dan tanpa panjang lebar mari langsung kita panggil saja ya Bapak Ibu ya, Kowe dari kacamata seorang pengusaha. Guest speaker kita Health Manager Bapak Willy Taruna. Kita sambil duduk aja Pak Willy. Maafkan saya Bapak-bapak, Ibu-ibu karena telat ya. Tadi begitu jalan saya udah lihat, oh kok 1 jam 55 menit tadinya. Terakhir berarti sampai sini 1 jam 15 menit. Gak Jadi apa-apa,
Nggak apa-apa, dimaafkan. Udah ngambil bahu jalan melulu. Nih pikir Pak Ari pasti marah ini. Maaf Nggak semua. apa-apa, orang kaya dimaafkan Pak. Kayak Bercanda Pak. Oke, Bapak Ibu, mari kita ngobrol-ngobrol sama Pak Willy ya gitu ya. Pak Willy, dengan background Bapak sebagai seorang pengusaha gitu ya bisa dibilang secara finansial nggak kekurangan lah, tapi tetap butuh duit kan Pak ya, gitu. ada nggak yang nggak butuh duit? Nah, apa sih, kenapa Bapak tertarik sama bisnis kowe? Silakan Pak. Eh, Kalau pengusaha itu umumnya itu tidak akan berhenti di satu titik biasanya ya. Eh, Kita bilang kalau pengusaha itu kalau ada lubang dia pasti terobos Pak. Oke. Jadi di sini kita melihat lubang itu kayak peluang lah ya. Ada peluang usaha yang agak unik gitu ya. Beda dari biasanya. Ya makanya membuat saya selama ini biasanya nggak tertarik sama industri direct selling ya. Karena saya sendiri memang punya industri direct selling sendiri. Jadi saya nggak tertarik kalau orang tawarin produk gitu. Ya ngapain bangunin punya orang lain gitu kan. Tapi karena kowe ini kok agak nyeleneh ya, kalau kita bilang agak nyeleneh. Mungkin teman-teman banyak di sini juga yang masuk ke sini karena kowe ini agak nyeleneh gitu ya. Nyeleneh dalam arti kata yang positif, sehingga biasanya kalau lain daripada yang lain itu, dan kita melihat peluang pasar yang besar, jadi kita sebagai pengusaha pasti tertarik. Itu sih dari saya. Oke, nah nyelenehnya ini gimana Pak? Apa yang unik yang Bapak lihat waktu Bapak dijelaskan kowe? Saya sebenarnya ditawarin kowe, saya udah bilang enggak. Saya karena kantor saya ada di Central Park, jadi saya tuh sering lewat ada counter kowe. Saya taunya kowe itu menjual air purifier sama water purifier, tapi karena kan bootnya bagus, bukan boot ya, tapi showroomnya bagus sekali, ya pasti harganya mahal gitu ya. Dan saya sendiri sudah pemakai water purifier yang seperti ini itu sudah 7-8 tahun dengan merek yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman tahu lah, di Indonesia ada satu merek yang udah puluhan tahun terkenal. Dan itu saya udah pakai itu. Jadi waktu tawarin ini, yuk ngapain beli lagi? Ini kan barang pasti puluhan juta, saya nggak perlu gitu. Oke. Kemudian tapi biasanya kalau orang ngotot mau ketemu saya pasti ketemuin, apalagi temen ya, gitu. Jadi sebagai temen ya udahlah, dia mau nawarin ya kita dengerin aja, nggak ada ruginya, siapin waktu gitu. Jadi dia datang ke kantor saya, jelasin produknya. Loh, kok bisa gini? Gitu. Pertama soal produk, kok bisa gini? Karena saya taunya saya beli produknya itu puluhan juta. Oke. Kemudian servisnya bayar lagi, gitu kan? Oke. Tiap kali teknisi datang itu selalu pengen ganti filter aja. Karena kan teknisi itu kan duitnya di sana. Kalau teknisi sebelah sana ya, teknisi kita enggak sih. Oke. Teknisi sebelah sana itu duitnya itu ada pada saat mereka jual filter. Jadi kalau mereka datang servis kan nggak ada duitnya, mungkin saya kasih tipping aja dan segala macam. Oh ini mesti ganti Pak, gini. Lah ini saya kebetulan waktu itu cuma berdua di rumah ya. Orang bilang kandang kosong ya, anak-anak sekolah di luar negeri. Jadi kita merasa ini air ini cuma dipakai berdua. Ya ngapain sering-sering diganti. Tapi kalau dia bilang saya mesti ganti, saya juga pusing. Kalau nggak ganti saya minum air apa ini? Iya. Nah jadi akhirnya itu membuat tidak nyaman ya, karena harus bayar terus. Loh kok ini yakin nih biayanya kok bisa dicicil, kemudian servisnya gratis katanya sama filternya, mosok gitu kan. Pasti ada Udang di balik batu. Udang di balik bakwan Pak. Oke. Batu nggak bisa dimakan Pak. Oke. Bakwan baru bisa dimakan. Jadi kita berpikir ini pasti ada jebakan Batman-nya gitu. Oke. Kita masuk dulu, jangan-jangan nanti di belakang dijebak gitu kan. Tapi pikir-pikir dia mau jebak apa? Cuma ratusan ribu. Nanti kalau saya berhentiin juga dia nggak bisa ngambil uang saya. Gitu. Ruginya di mana? Menarik gitu. Dari segi produk ya Pak. Oke. Kemudian dari segi produk itu saya kepikir gini.
Saya nggak mau ganti punya rumah saya, ngapain gitu loh, masih bagus. Tapi teman saya bilang, Bapak beli buat kantor aja. Oh kantor ya? Oh ya boleh juga. Tapi kantor saya nggak perlu. Saya beli water dispenser karena saya tidak mau ngangkat galon. Oke. Daripada berantem sama istri siapa yang ngangkat galon, saya beli water dispenser. Tujuannya supaya saya nggak usah encok pegelinu Pak, ngangkat-ngangkat. Saya udah nyaman. Tapi di kantor kan saya punya office boy. I see, oke. Dan kita ada lift, jadi dia juga nggak perlu terlalu ngangkat gitu. Oke. Ada troli, ada pokoknya lengkap lah. Jadi ngapain saya beli ini ya? Tapi karena harganya murah, terus teman saya nawarin, Pak, Bapak coba cek sebulan bayar air berapa ya? Oh iya juga ya, sebulan bayar air berapa ya? Pasti lebih mahal daripada mesinnya. Oh iya juga ya. Jadi saya tanya ke orang finance saya, kita sebulan pakai air berapa? Kebetulan karyawan kita nggak terlalu banyak ya. Jadi dia bilang ya 600 sampai 700 ribu lah Pak. Sebulan kita beli aqua. Oh 600-700 ribu. Kalau gitu ini kan bisa menghemat separuh ya. Oke. Jadi kalau secara bisnismen pasti kalau bisa menghemat kos mau pasti. Ya kan? Oh masuk akal juga beli ini tinggal separuh ya hematnya ya. Boleh juga gitu. Jadi akhirnya saya bilang mau gitu. Ya udah. Tapi nggak berhenti sampai di sana teman saya ini. Oke, Mas. Saya ini ada bisnisnya. Walah ratusan ribu kok ngomong bisnis. Berapa komisi kamu ini ratusan ribu? Masa suruh saya ngerjain? Habis ongkos lah ini gitu loh. Kamu datang kalau ketemu saya aja biaya kamu berapa ini berapa? Cuman dulu kan ditawarin apa ya Neo ya, yang dia coba nawarin Neo ke saya kan paling 280. 280 ribu waktu itu. Oke. Ya 280 ribu komisinya berapa sih hebat-hebat juga 20%. Ya kan berarti 50 ribu dong. Wah bayar itu ongkos nggak cukup ini gitu. Mana saya suruh kerjain bisnis ini ada-ada aja kamu nih. Enggak Pak gitu. Nah saya tunjukin dulu. Dia ore-ore, loh kok bisa gini gitu. Jadi kita sebagai pengusaha itu jungkir balik juga pemikirannya. Ini ada pengusaha gila ya. Bayar 280 ribu kasih komisi 1 jutaan. Ini pasti yang bikin ini sinting nih saya bilang. Gitu. Kalau dilariin orang gimana? Loh Pak, kalau dilariin orang kan Bapak udah dapat komisinya katanya. Iya juga ya, dia gimana ngambil komisi saya ya? Iya. Kan udah dibayar. Mesin di kita lagi, Pak. Mesin di kita gitu. Jadi saya tanya lah, ini bener nih nggak? Dari awal udah bingung dengan harga cicilannya, bingung lagi dengan komisinya gitu. Saya bilang ini too good to be true ya. Terlalu penawarannya terlalu biasanya ada banyak juga yang nawarin saya investasi ini. Ujung-ujungnya nggak ada satupun yang benar. Ya kalau yang terlalu muluk itu biasanya nggak ada yang benar. Ini kok terlalu muluk juga ya. Coba Bapak cek company ini. Saya ke Google ngecek. Ini perusahaan waktu itu nomor 6 dunia ya. Top 10 ya Pak? Top 10. Mana mungkin nipu saya sih gitu loh. Oke. Mungkin yang nipu saya nih teman saya ini nih. Iya dong. Iya, perusahaannya mungkin nggak nipu, tapi teman saya ini pasti dia nggak nipu saya. Dia ikut menipu karena dia juga tertipu sama orang lain pasti. Jadi pikiran saya begitu. Dia kasih iming-iming closing 280 dapatnya 1 juta. Betul, betul. Yang lucu dia bilang paket wow, closingnya dapatnya 4 juta. Lebih bingung lagi saya. Ya, cuman waktu itu dari mau beli jadi ngerem beli. Jadi saya nggak beli akhirnya. Karena terlalu muluk. Jadi takut sendiri gitu. Oke. Jadi saya jadi nanya ke coba ya saya tes market dulu. Jadi saya naik ke atas. Waktu saya ketemu di bawah di lobi, saya naik ke atas kantor saya. Saya nanyain ada 3 karyawan saya yang semua berkeluarga. Kamu pakai air berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Kan gitu saya nanyain. Pak saya sekian. Semua lebih mahal dari 300 ribu. I see. Jadi saya tanyain mereka lagi, kalau ada mesin yang kayak gini di service nggak usah khawatir dulu 6 tahun ya Pak. Oke. Selama 6 tahun tidak perlu ngapa-ngapain dapat mesin begini, kamu mau nggak? Ya mau lah Pak, kan repot pesan galon itu. Oke. Jadi apalagi lebaran kan tutup semua itu tukang galonnya. Kita masih bawa sendiri ke Hypermart sama Carrefour. Wah ini enak ini Pak, kalau bisa bener nggak sih Pak?
bisa begini? Ini nggak ada, semua orang nanya pasti, ini nggak ada jebakannya, gitu. Oke. Semua orang bertanya seperti itu ya. Jadi akhirnya ya tiga-tiganya mau. Saya bilang ini marketnya jelas banget nih, karyawan saya cuman dikit ya 3 orang mau, gitu. Ini kan marketnya jelas ya gitu. Oke, oke. Tapi- Jangan-jangan karena bapak yang ngomong, mereka kalau aduh karena bos yang ngomong kalau gua nggak ngambil mati gua nih ya. Tapi saya karena too good to be true, saya pendingin semua. Oke, Pendingin supaya saya jangan ikut menipu orang ceritanya. oke, oke. Ya kan, masa nipu karyawan sendiri Iya. kan tambah parah ini. Oke, oke, Ya jadi saya mikir mencari tahu lebih banyak oke. gitu sih Pak. Asik. Nah proses mencari tahunya itu kurang lebih 3 minggu. Oke. 3 minggu itu sebenarnya itu di bulan Desember. Jadi ini saya udah hampir 2 tahun ya. Januari saya bergabung 2024. Jadi ini udah hampir 2 tahun sebenarnya. Oke. Nah, yang saya tanyain itu mulai ngejelimet gitu. Daripada saya ikut menipu orang, saya mesti jelas ini bisnisnya seperti apa. Oke. Jadi saya mulai tanya, akhirnya nyerahlah orang yang mengajak saya nyerah. Karena pengetahuan dia juga nggak seberapa. Sebentar Pak, saya cariin yang lebih berpengetahuan. Oke. Beliau masih HP waktu itu ya ngajak Masih bapak? HP. Oke. Ada yang lebih tahu Pak. Orangnya mana? Orangnya di Jogja Pak. Loh kok orangnya di Jogja sih? Ya udah pakai Zoom aja saya bilang. Ya udah pakai Zoom. Nah orangnya ini namanya Pak Andoyo. Pak Andoyo udah SM sekarang ya. Iya. Beliau waktu itu masih HP ya, Pak? HP. Iya. Pak Andoyo ngelayanin saya tuh sampai nyerah. Seminggu bisa 2-3 kali Zoom. Nanya lagi. Pak bisa Zoom lagi nggak? Pak bisa Zoom lagi ya? Saya Oke. tanya sampai beliau nyerah. Terakhir nyerahnya begini, Pak, Bapak mungkin kalau kurang yakin mungkin Bapak tidak berjodoh dengan Kowe. Itu kata terakhirnya sama saya. Saya kembalikan ke teman saya ngajak. Upline-mu nyerah. Masa bilang saya tidak berjodoh sama Kowe? Maksudnya apa? Gitu kan gitu. Oke. Ya Pak, maksudnya saya saking tidak yakinnya, banyak pertanyaan, akhirnya dia merasa ya udahlah kalau Bapak nggak mau join nggak apa-apa gitu loh. Oke. Itu masalahnya. Saya bilang ya, akhirnya orang yang ngajak saya nggak nyerah. Nah ini Anda perlu pelajari, tidak menyerah ini katanya kan gitu. Saya dijanjikan untuk ketemu yang di atasnya lagi. Ada yang di Jakarta. Dari kemarin dia bilang yang ada di Jakarta ini kan saya zoom dulu gitu. Yang Jakarta ini bagus Pak, hebat orangnya. Siapa orangnya? Diketemukanlah namanya Pak William Wiguna. Nah ini. Jadi Pak William ini akhirnya membuat saya bertobat. Pak William yang menobatkan saya Pak. Di Ya. kantor Kowe ya, Pak? Di kantor Kowe. Kenapa Oh. saya pilihnya? Saya bilang saya nggak mau ke tempat lain. Saya maunya di kantor daripada Zoom kan nggak jelas. Mm-mm. Ya dia kalau Zoom itu kan nipu saya kan coba aja nggak tahu kenal aja belum kok yakin gitu loh. Iya, iya, iya. Dia bukan tukang air Pak, tukang onderdeal motor. Masa jelasin saya air. Maaf Pak Andoyo yang mendengar ya Pak Andoyo. Tapi Pak Andoyo sebenarnya menjelaskan dengan sangat baik gitu. Sangat baik, sangat sabar, sangat baik. Sampai udah gitu loh, udah nggak tahan nanya melulu gitu. Bohwat ya, Pak? Iya, nah saya mau ketemu Pak William waktu itu kantor libur I see. awal tahun. Oke. Akhirnya kantor buka hari pertama buka kalau saya nggak salah saya janjian sama Pak William. Saya datang ketemu di sana. Sudah, Pak. Ada Pak William sama ada Pak Joko. Oke. Ya, Pak William langsung buka. Dia punya tablet gitu kan. Tabletnya mirip lagi sama saya sama tablet. Oke. Kemudian dia jelasin begini. Tapi sebenarnya yang meyakinkan saya tuh sesudah lihat kantor dan saya sebenarnya tuh sudah cukup yakin gitu. I see. Cuma ada satu masalah kecil banget gitu. Ya menurut saya Kowe nggak beresin waktu itu. Tapi sekarang udah beres jadi saya tidak perlu masalahkan itu. Jadi Pak William, saya udah lihat kantor, udah bertambah yakin. Sebenarnya saya udah search sendiri. Ternyata dia besar juga di Malaysia, di mana. Jadi saya udah, oh dulu tuh saya kalau ngambil air di airportnya Malaysia tuh Kowe ternyata. Gitu. Jadi saya udah merasa mulai yakin, kebangun dan melihat kantor. Saya cuma pengen tanya sekali lagi bahwa marketing plan-nya benar seperti ini. Oke. Kemudian
cara penjualannya benar seperti ini. Oke. Itu supaya akhirnya Pak William bertemu Pak William, sebenarnya saya udah konfirmasi udah mau join lah gitu Oke. loh. Baru di sini kita beresin, kemudian Pak William yakinkan saya lagi, saya lihat kantor, akhirnya saya bergabung Pak. I see. Oke, tepuk tangan buat Pak Willy. Panjang nih prosesnya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita mau prospek pengusaha Bapak Ibu. Ya, gitu. Tapi ingat, yang prospek Pak Willy, HP loh Bapak Ibu. HP, jadi Bapak Ibu, HP juga bisa mendapatkan orang berkualitas seperti Pak Willy juga gitu. Jadi yang penting pede aja sama pantang menyerah, tadi kata Pak Willy gitu ya. Terus Pak Andoyo yang sekarang SM juga masih HP Bapak Ibu gitu. Beliau modal sabar aja, walaupun akhirnya nggak sabar kan gitu ya. Nah, oke, nah Terlalu bawel Pak. Kata Bu Prita, Willy terlalu bawel katanya. Nah, akhirnya Bapak bergabung. Terus sekarang cerita Pak, gimana proses membangunnya? Apa yang Bapak lakukan dalam membangun bisnis Kowe Bapak? Sebenarnya saya dalam membangun sesuatu, boleh dibilang kalau udah yakin nggak pernah gagal Pak. Oke. Karena kalau kita udah yakin, itu all out Pak pasti. Oke. Dan saya melihat Kowe ini momentum. Kalau saya nggak bangun Kowe ini, saya hanya akan bilang, saya waktu 6 bulan yang pertama selalu presentasinya sama. Kalau Anda nggak ngambil ini, 10 tahun dari sekarang Anda pasti menyesal. Jedukin kepala Anda ke tembok. Gitu, karena ini bisnis unik, marketnya sudah jelas, udah ada. Tidak perlu Anda cari-cari membuat marketnya udah ada. Hanya kita perlu disrupsi mereka, ganggu mereka supaya pindah. Jadi ini gampang sekali dan menurut saya Kowe adalah salah satu bisnis yang paling gampang yang pernah saya bangun Pak. I see. Menurut saya ya gitu loh. Jadi dulu itu kita cerita sama orang, saya bisa bilang waktu 2 bulan 3 bulan pertama 10 orang yang saya ketemuin 9,5 orang harus join Pak. Oh harus join. Harus join. Harus Tapi join Oke. mereka. Yang nggak join itu biasanya paling karena saya baru beli dispenser, sayang sama dispenser, saya bilang buang aja dispenser kamu, ngapain pusing. Kenapa orangnya, kamu buang uang 2 juta dapat 2 miliar, kenapa nggak mau? Latih. Gitu, masa dispenser jadi penghalang bisnis? Gitu, coba, ini kan bukan beli barang, tapi kita nih, saya selalu ngajaknya bisnis, saya selalu ngajak ini bisnis loh. Gitu loh, jadi nah, itu yang akhirnya di bulan-bulan pertama, kita bisa langsung closing dulu berapa ya, sekitar 14 kayaknya. Saya closing bulan pertama Januari, iya. Oke. Tapi dulu agak miris ya. Komisinya dibagi 12 kali. Zaman itu. Zaman itu. Iya. Ya, pas closing paling banyak dibagi 12 kali. Bulan depannya dibayar sekaligus, Pak. Miss 1 bulan saya. Gimana sih ini Kowe? Itu hukuman karena Pak Willy awalnya bawel. Oh iya. Oke. Sekarang kita beruntung ya, komisi semua dibayar sekaligus kalau closing lebih dari 1 ya, Yes. kartu kredit. Ya. Oke. Nah, berarti Bapak memulai dari teman-teman Bapak, kolega-kolega Bapak yang Bapak ceritakan tentang Kowe ini. Iya, saya mulai dari semua yang saya kenal lah ya. Istilahnya saya tobatkan mereka Pak dari galon. Oke. Gitu loh. Jadi misi menobatkan teman-teman supaya pakai air Kowe gitu. Oke. Nah, Pak Willy ini, Bapak Ibu, waktu itu pernah cerita ke saya, kurang lebih 1,5 tahun, beliau mendapatkan X dari Kowe. Boleh cerita nggak Pak? Dapat berapa Pak? X itu Pak? Income-nya Pak. Total income-nya berapa Pak? 1,5 tahun kan waktu itu ya? Iya, Iya, tapi kurang lebih ya. jangan malu Pak Arya. Kalau Tapi bagi sebenarnya ini bisnis yang harusnya bagi pengusaha juga cukup lumayan ya, karena angkanya per bulannya bisa 3 digit lah intinya kan gitu. Asik. Jadi kalau Anda bisa 3 digit per bulan, berarti kalau per tahun pasti angkanya jadi miliaran gitu loh. Kira-kira gitu Pak. Oke, jadi Bapak Ibu tahu lah ya, kurang lebih 1,5 tahun Pak Willy itu profit bersihnya tuh miliaran lah intinya dari Kowe ya Pak. Padahal Ya. bisa dibilang nggak pakai modal tuh Pak ya. Iya, modal omon-omon Pak, omon-omon. Oke. Nah Pak, kita berikan Bapak Ibu untuk bertanya ya Pak ya, gitu ya.
Nah, Waduh, jangan yang sulit-sulit Pak. Nah, Pak Willy disidang ini sama Iya. teman-teman. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan buat Bapak Ibu yang mau bertanya, angkat tangan dulu, nanti saya tunjuk, baru nanti Bapak Ibu saya berikan mikrofonnya. Silakan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu ke Pak Willy, mumpung beliau ada nih, gitu. Ada? Yang nanti bertanya dikasih BYD sama Pak Willy. Oh enggak. Pak Willy baru beli mobil namanya Xpeng. Ada yang tahu nggak mobil Xpeng Bapak Ibu? Bener ya, bacanya Xpeng ya Pak? Iya, Xpeng. Iya, Xpeng. Kalau di Cina namanya Xiaopeng, karena penemunya namanya Xiaopeng. Mobilnya bisa terbang Bapak Ibu. Nggak bercanda. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Wah, pertama Pak Willy. Gitu. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kita mah simpel-simpel aja Pak. Buat teman-teman yang baru mau memulai bisnisnya di Kowe gitu. Kira-kira apa pesan Bapak buat teman-teman ini supaya bisa mendapatkan keberhasilan? Kalau di Kowe ini menurut saya yang paling penting diperhatikan itu untuk bisa berhasil adalah momentumnya. Oke. Jadi pada saat membangun itu jangan hari ini bangun, besok tidak. Seminggu bangun, seminggunya enggak bisa seperti itu. Kita kalau bangun bisnis itu, ya kalau sudah kita yakinin ini bisnis yang kita mau lakukan, ya di mana ada sih bisnis yang cuman seminggu dibangun langsung jadi kan nggak ada. Anggap aja nanem kelapa sawit lah. Kelapa sawit itu perlu ditanam dan dipupuk selama 3 tahun. Oke. Tidak ada penghasilan. Nah, anggap aja Kowe seperti itu gitu loh. Tapi di Kowe ini sebenarnya tidak perlu sampai 3 tahun ya. Anda kalau bangun dengan konsisten selama 6 bulan pertama aja, itu hasilnya udah pasti luar biasa Pak. Yes. Tapi banyakkan orang itu terlalu gampang menyerah. Nah, kalau Anda lihat dari segi apa bedanya pebisnis sama orang-orang yang mungkin masih mengandalkan upah atau gaji ya. Oke. Sederhana bedanya cuma mentalnya aja. I see. Kalau orang upahan sama gajian, coba sebulan nggak dibayar gajinya, kira-kira bulan depan masih kerja nggak? Ngambek. Langsung ngambek, mogok. Jangan gitu, telat sehari aja gajinya ngambek. Ya, nah kalau pengusaha nggak bisa seperti itu. Pengusaha itu begitu dia bangun, bisa jadi rugi dulu investasi segala macam, menemui banyak kesulitan. Kita bangun usaha itu kan perlu modal, perlu tenaga, setup semua segala macam. Perusahaan itu perlu waktu yang nggak pendek. Kemudian memulai usaha itu pasti penuh dengan tantangan. Kadang-kadang itu ya kan saya bilang seperti petani gitu ya. Ini nggak usah petani yang kelapa sawit lah. Kan petani nanam padi aja kan nggak bisa langsung panen. Yes. Kan kita perlu beli bibit dulu, dipupuk, dijaga dari hama. Itu kan semua proses yang harus dilewatin. Nah itu mental yang harus dimiliki Pak. Yes. Menurut saya. Nah kebanyakan orang selalu mengandalkan. Tepuk tangan dulu boleh. Kebanyakan orang ini kan sukanya instan Pak. Yes. Jadi coba Anda bangun bangunan yang instan. Nanti gempa bumi dikit roboh juga. Iya. Tapi bangun itu terkadang kalau bangunan aja fondasinya yang lama. Kok ini 3 bulan nggak ada kegiatan sih? Kelihatannya cuma menggali-gali tanah dan segala macam. Nah itu fondasi. Jadi dalam membangun bisnis juga demikian. Jangan kita mentalnya itu mental upahan. Kalau mental upahan agak repot gitu ya. Kemudian juga ada banyak juga yang berpikir, saya ngebantuin orang nggak dapat duit. Di Kowe ini banyak kan begitu. Pada saat kita jadi HP, kita bantuin orang mana dapat duit sih? Iya. Nah, sampai hari ini saya selalu ketemu Pak Andoyo sama Pak William, saya ngomong hal yang sama. Pak Andoyo bantuin saya sampai hari ini nggak pernah dapat duit dari saya. Karena secara jaringan, secara organisasi, pokoknya selama 1,5 tahun ini Pak Andoyo mungkin dapatnya sangat kecil lah efeknya dari saya. Apalagi Pak William,
Tapi karena mereka menabur banyak, mereka sendiri juga menuai banyak. Terkadang itu, ya kadang-kadang kita mikirin, ih gue bantuin dia gue dapat apa ya? Langsung hitungan begitu, gitu susah banget gitu. Ya jadi itu yang harus dipinggirkan gitu. Banyak di tim saya berhenti, Pak. Saya udah bantuin tim saya setengah mati loh. Dia yang closing banyak. Saya kan masih HP, nggak dapat apa-apa gitu. Saya bilang, itu prosesnya kamu lagi menanam, tapi menanamnya tidak boleh di satu tempat. Kalau cuma punya satu line, ya kamu akan seperti itu. Tapi berbahagialah karena kamu punya satu orang yang aktif daripada nggak ada sama sekali. Ayo. Betul. Kapan kamu jadi HM? Kalau udah dapat satu, cari yang kedua, ketiga dan seterusnya. Lama-lama kamu pasti jadi HM gitu loh. Yes. Itu sih, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Willy Taruna. Pak Willy, terima kasih banyak. Udah boleh pulang saya? Boleh, Pak, boleh. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pak Willy Taruna, Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you, Pak. Thank you. Wah, kurang pasti kan? Iya kan, pasti pengen lagi kan? Gitu, ya. Kalau pengen lagi, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa datang ke acara-acara yang diadakan oleh tim EMA, Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang baru jadi HP pertama nih, Bapak Ibu ada training keren dari EMA namanya HP1 Training. Bu Kidung, saya promosi lo ini, Bu Kidung. Ya. HP1 Training. Itu nanti Bapak Ibu, itu setiap minggu ada. Yang online ya Bapak Ibu, itu 2 hari. Ada hari pertama dan hari kedua, itu HP1 Training. Buat Bapak Ibu yang mau mengikuti secara offline, itu juga nanti ada jadwalnya. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen menjadi profesional head planner, tim EMA, Bapak Ibu dari Kowe sudah menyiapkan edukasi-edukasi yang begitu hebatnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti saja perjalanannya, gitu ya. Dan juga Bapak Ibu hari Sabtu ini, betul ya Bu Prita ya? Hari Sabtu, oh iya, yes, Sabtu ini Bapak Ibu ada 2 vision fair di 2 kota sekaligus, yaitu di Jakarta jam 10 pagi. Lalu di Surabaya, hari Sabtu ini tanggal 22, itu juga jam 10 pagi Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu datang lagi, kita belajar bersama di acara-acara yang diselenggarakan oleh Kowe Bapak Ibu. Oh, Semarang juga nanti hari Minggunya, tanggal 23, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk itu sebagai penutup morning meeting pada pagi hari ini, saya ingatkan, ingat absen halo Kowe ya, absen halo Kowe Bapak Ibu.